Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Kimi Katkar SDT PSI, MDTSI, selaku dosen pengambung mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Materi yang pertama yaitu budaya dan akulturasi, dan materi yang kedua yaitu budaya dan berpikir dialektik. Sebelum saya mulai pemaparan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Iklimah Nadia Ansari, NIM F.1121.0074. Mari kita tes. Kontak budaya adalah proses persatuan antara kebudayaan yang berbeda karena adanya interaksi dari pengemban kebudayaan tersebut. Kontak budaya itu saling pengaruh-mempengaruhi. Biasanya budaya yang satu cenderung lebih menguasai budaya yang lain. Artinya, masing-masing budaya saling berinteraksi baik dari segi ras, agama, etnis, perdagangan, politik, kolonialisme, maupun perdagangan antar bangsa. Yang pertama, kita akan membahas tentang akulturasi. Akulturasi merupakan pencampuran budaya tanpa menghilangkan budaya asli. Fenomena ini akan terjadi ketika kelompok-kelompok individu memiliki budaya berbeda mengalami kontak langsung. Akulturasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, akulturasi aras individu, yaitu perubahan yang terjadi dari dalam diri sendiri seperti jati diri, nilai, dan sikap. Contohnya, seseorang yang berasal dari Riau, kemudian ia merantau ke Jawa untuk berkuliah. Tentu saja di sana terdapat berbagai perbedaan budaya. Nah, perubahan budaya ini diikuti respon menolak budaya baru atau menerima. Yang kedua, ada akulturasi atas kelompok, yaitu perubahan yang terjadi pada struktur sosial, landasan ekonomi, dan sistem politik. Contohnya, Indonesia yang dijajah oleh negara asing. Selanjutnya, ada perbedaan kelompok dominan dengan kelompok berakulturasi. Yang pertama, kelompok dominan. Ada perluasan populasi, makin beragamnya budaya, perkembangan kebijakan seperti imigrasi, pluralisme, bahasa, dan pendidikan. Sedangkan kelompok berakulturasi yaitu budaya yang menerima pengaruh lebih besar, mulai meluntur ciri-ciri budaya semula, perubahan aras individual, dan perubahan aras kelompok. Selanjutnya ada masalah yang berkaitan dengan akulturasi. Yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing apakah mudah diterima atau sulit diterima. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan apakah yang mudah diganti atau diubah oleh kebudayaan asing. Yang ketiga, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur kebudayaan asing atau sebaliknya. Dan yang terakhir, berbagai ketegangan dan krisis sosial sebagai akibat terjadinya akulturasi. Selanjutnya ada dampak akulturasi. Yang pertama, terjadinya perubahan cara pandang individu mengenai kehidupan masyarakat. Yang kedua, terjadi perubahan dalam hubungan sosial di masyarakat. Yang ketiga, wawasan dan pengetahuan masyarakat semakin terbuka luas. Dan yang keempat, terjadi perubahan mentalitas dan keahlian masyarakat. Kemudian ada sikap terhadap akulturasi. Yang pertama, menolak, yaitu sikap terhadap kelompok dalam sangat positif, sedangkan terhadap kelompok luar sangat negatif, atau disebut dengan etnosentrisme. Yang kedua, menerima. Jika ditemukan kecocokan sikap antara kelompok satu terhadap kelompok lain. Akulturasi mempunyai 4 strategi. Yang pertama ada asimilasi, yaitu mengadopsi budaya asing dan menghilangkan kebudayaan lama. Yang kedua ada separasi, yaitu menolak kebudayaan asing demi mempertahankan budaya asli. Yang ketiga ada marginalisasi, yaitu menolak kebudayaan asal dan menolak pula kebudayaan asing. Dan yang terakhir ada integrasi, yaitu mengadopsi budaya asing dan mempertahankan budaya asal. Selanjutnya ada wujud akulturasi yang ada di lingkungan saya ini. Yang pertama ada kesenian seperti wayang. Di daerah saya masih sering ada seni pertunjukan wayang. Wayang merupakan bukti akulturasi antara budaya Jawa dengan budaya Islam.
Selanjutnya ada bentuk akulturasi seperti Kelenteng Sampokong. Kalian pasti tahu kan Kelenteng Sampokong? Nah, kebetulan Kelenteng Sampokong berada di dekat rumah saya. Kita tidak menyadari kan kalau Kelenteng Sampokong merupakan salah satu bentuk akulturasi. Kelenteng Sampokong merupakan akulturasi antara budaya Tionghoa dan Jawa. Sekarang ini, Kelenteng Sampokong selain berfungsi sebagai tempat beribadah, juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pariwisata. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang terakhir nih, yaitu budaya, kreativitas, dan berpikir dialektis. Mengapa kreativitas itu menjadi penting? Dengan menjadi kreatif, seseorang akan mampu menghasilkan ide unik atau gagasan orisinil. Manfaat dan dampaknya dapat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan lingkungan. Nah, langsung saja kita ke topik yang akan dibahas. Yang pertama, ada budaya dan kreativitas. Semakin banyak pengalaman berinteraksi dengan budaya yang berbeda, seseorang memiliki kreativitas yang lebih tinggi dalam hal kelancaran dan keleluasan menciptakan gagasan. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang penuh ide dan kreativitas, namun masih rendah dalam mengeksploitasi mereka untuk berkarya. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam makanan yang diolah oleh orang Indonesia. Buktinya dengan satu bahan saja, tapi orang Indonesia mengolahnya dalam berbagai macam makanan serta nama makanannya pun di setiap daerah berbeda. Inilah sebagai wujud kekreativitasan orang Indonesia. Dialektika adalah hubungan antara dua konsep berlawanan yang terus-menerus mendorong dan menarik satu sama lain. Dengan kata lain, berpikir secara dialektis membantu kita menyadari bahwa pengalaman kita sering terjadi di antara dua fenomena yang berbeda. Perspektif ini sangat berguna untuk komunikasi karena ketika kita berpikir secara dialektis, membuat kita berpikir secara rasional. Pendekatan dialektika berguna dalam mempelajari komunikasi antar budaya karena membuat kita keluar dari cara berpikir kita yang nyaman dan familiar. Karena begitu, banyak memahami budaya dan identitas adalah memahami diri kita sendiri. Memiliki lensa yang tidak biasa untuk melihat budaya luar dapat memberi kita wawasan yang tidak akan diberikan oleh lensa yang kita kenal. Pemahaman yang lebih baik tentang semua dialektika ini membantu kita berpikir lebih kritis dan berkomunikasi dengan lebih berkompeten di dalam dan dengan dunia di sekitar kita. Selanjutnya ada macam dialektika. Yang pertama, dialektika personal kontekstual, di mana pribadi menyoroti hubungan antara pola dan preferensi pribadi kita untuk berkomunikasi dan bagaimana berbagai konteks mempengaruhi pribadi. Contohnya, seperti orang yang tinggal di Semarang yang biasanya menggunakan logat Semarangan, kemudian ia berwisata ke Jogja dan berbicara dengan orang Jogja menggunakan bahasa Semarangan. Kebijaksanaan seperti ini tidak akan berjalan dengan baik di Jogja, di mana terdapat penekanan yang lebih besar pada jarak kekuasaan. Jadi seseorang yang berasal dari Semarang tidak tahu untuk beradaptasi dengan konteks baru kecuali mereka memiliki tingkat kompetensi komunikasi antar budaya yang tinggi. Yang kedua yaitu dialektika statis dinamis, yang dimana menunjukkan bahwa budaya dan komunikasi berubah dari waktu ke waktu, namun seringkali tampak dan dialami sebagai sesuatu yang stabil. Misalnya, kelompok masyarakat yang diwakili oleh para sesepuh yang masih memegang kuat tradisi nenek moyang. Contohnya di suku Jawa, sesepuh atau orang tua masih mempercayai dengan adanya weton untuk pernikahan. Jika weton tidak cocok, maka tidak diperbolehkan menikah dengan orang itu. Sedangkan di Eropa, pernikahan itu dilakukan secara bebas, tidak ada perhitungan weton seperti yang ada di suku Jawa. Sekian dari pemaparan saya tentang budaya dan akulturasi dan budaya dan berpikir dialektik.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.